acara peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini kita mengambil tema yaitu menguatkan iman, menjalin ukhuwah Islamiyah dan sinar ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai saatnya yang kita tunggu, yaitu drama agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamsyad Fadlan Rabani Daramatan. Marilah kita sama-sama dengarkan. Mohon sudah selesai sholawatnya ya. Belum sampai habis. Sholawatnya mohon sudah selesai. Iya, kapan lagi biarin aja. Baiklah, kami ulang lagi bahwa peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini materi kelas mengambil tema yaitu menguatkan iman, menjalin ukhuwah Islamiyah dan siar agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama dengarkan yaitu drama dari Bapak Ustadz Hamsyad Fadlan Rabani Daramatan, bagaimana perjuangan beliau di dalam agama Islam ini. Alhamdulillah saya sudah ketemu kedua kali ini. Sehat Pak Ustadz, panjang umur. Baiklah, silakan Pak Ustadz. Nggak ada sorban. Tes. Tes. 1 2 sampai nggak? Sampai. 1 2 1 2. Saya di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa Ibu Haja Mahmuda, semoga sehat walafiat selalu. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Ibu Mulyati, semoga sehat walafiat. Ibu Ketua Nurbaiti Majelis Taklim Nurbaiti Ibu Aiza, kita doakan semoga ketiga ibu ini selalu dalam keadaan limpahan rahmat dari Allah. Hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Haja Imas Yuswartini, Ibu Haja Usniati, Ibu Haja Siti Wardia, Ibu Dr. Anda Haja Kholila, Ketua DKM Istiqomah Haji Encep Sanusi SE. Mana orang? Wakilnya. Ada wakilnya.
Ketua DKM Mukarrabin Haji Mardi Sumarno. Tidak ada juga. DKM Babu Salam Bapak Mulyadi. DKM Nurul Fala Bapak Zumaizir SH. Ini ada 8 majelis taklim lagi. Biarlah saya sebut satu persatu, ada keadilan. Ibu Majelis Taklim Asri Istiqomah, Ibu Haja Lutfa Budiati MMPD, ada di tempat? Baru lagi sakit, baru sakit. Majelis Taklim Al-Mukarrabin tadi sudah ya. Ibu Majelis Taklim Babu Salam, Ibu Majelis Taklim Nurul Fala, Ibu Haja Qoimah, Majelis Taklim Baitul Jannah, Masjid Al-Barokah, Ada hadir. Masjid Taklim Al-Barokatul Hikmah, dan Ibu Anissa, Majelis Taklim Anissa Ibu Sumadi, Ketua RT 07, ada. Ketua RT 11, Bapak Nurimon Nusantoro. Ketua RT 13 Syukri Sugianto. Bapak Ketua RT 14 Pujo Harjono, dan Ketua RW kita yang gagah, jongkoknya putih, punya hitam juga ada warna-warni. Istrinya masih satu. Oh, sini sama dia saya. Ketua DKM Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga orang yang sedang tidur. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang paling sempurna Saya ulangi, tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Karena di tahun baru 1446 Hijriah, selain kita masih hidup dalam keadaan sehat walafiat, dan di waktu duha yang mulia, Allah menggerakkan jiwa dan raga kita berduyun-duyun ke tempat yang mulia di waktu duha yang mulia ini. Semoga tempat duduknya Bapak Ibu mengikuti, memenuhi undangan pengurus Masjid Al-Ikhlas ini menjadi wasilah bahwa tempat ini akan menjadi saksi dan cerita ulang di padang mahsyar bahwa kita adalah hamba Allah dan umat Muhammad yang istiqomah di dalam agama ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Salam teriring salawat
kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kita menatap wajahnya, tidak pernah kita mendengar kata-kata langsung dari dirinya, dan juga tidak pernah duduk bersamanya dalam satu majelis. Tapi subhanallah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah membekali kita dengan agama ini, karena suatu saat nanti di padang mahsyar banyak orang yang menyesal, terutama saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mereka akan diusir oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan dijauhkan oleh Nabi Isa alaihissalam oleh karena mereka berani-berani menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam juz 7 surat kelima, 5 baris dari atas halaman sebelah kiri dan 5 baris dari bawah di bagian tengah dapat 100. Surat Al-Maidah 116. Di situ Allah mengatakan Allah akan menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, benarkah engkau ajarkan kepada manusia di bumi bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Maka Nabi Isa menjawab, subhanallah, mana mungkin aku mengambil haknya Allah, dan mana mungkin saya mengetahui apa yang menjadi haknya Allah, dan justru aku melakukan apapun di atas muka bumi datang dari Allah Sang Pencipta. Nah, ini nanti diusir. Kenapa diusir? Ini kita belum masuk materi ya. Kenapa mereka diusir? Karena pertama, mereka membuat agama baru di dunia. Agama baru itu bernama agama Kristen. Yang kota sucinya kita tidak tahu di mana kota sucinya, apa kitab sucinya, dan siapa nabinya. Karena mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan manusia terakhir, kitab suci Allah turunkan cuma 4. Zabur kepada Nabi Daud diturunkan di Yaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan di Mesir. Dan Nabi Isa alaihi salam diturunkan di Yerusalem, Palestina, khusus untuk Bani Israel saja, dan tidak boleh berkembang sesudah itu. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim yang ditujukan kepada seluruh penduduk bumi. Kenapa ada agama yang dibuat oleh manusia? Karena Paulus di dalam kitab Ulangan 18 adalah sebuah kitab yang direkayasa oleh tangan-tangan manusia. Lalu mereka mengatakan Tuhan adalah Yesus Kristus, sementara tidak ada. Ayo suara tidak suara juga. Sementara Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada seluruh penduduk bumi bahwa dalam surat 63, wa iza qala Isa bin Maryam inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurata wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Isa putra Maryam membenarkan apa yang ditulis dalam Taurat bahwa akan datang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka bahagialah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi nanti di padang mahsyar nanti Nabi Muhammad membanggakan Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal. Tema kita hari ini menurut panitia, momentum menguatkan iman, menjalin ukhuwah Islamiyah dan siar Islam. Inti dari tema ini
adalah keinginan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di dalam ruangan ini atau di kompleks ini atau di RT ini atau di RW ini yang ingin masuk neraka? Kenapa tidak ada yang mau? Oke. Ini pertanyaan kedua. Tahu bahasa Indonesia semua kan? Tahu. Soalnya saya orang Irian. Manakah termasuk kebutuhan pokok? Kecuali 1. Makan dan minum. 2. Pakaian. 3. Rumah. 4. Zikir. Ibu-ibu, manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan dan minum, pakaian, rumah, zikir? Tidak ada pilihan situ agama. Apa saja? Apa? Kecuali? Ya, menurut ibu ini dan ibu-ibu ini mengatakan kecuali zikir tidak termasuk kebutuhan pokok. Rumah Pak. Saya tadi tanya mengerti bahasa Indonesia tidak? Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, rumah, pakaian, zikir? Zikir. Ibu sekarang di ruangan pakai pakaian tidak? Berani-berani berarti tinggal di Papua sekarang. Tenang ibu. Sekarang bagian bapak-bapak. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir? Hah? Kecuali. Halo. Ini ada orang tidak? Ada. Jawab loh. Kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir. Zikir. Yang bilang zikir angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lain? Hah? Masa kecuali. Seluruhnya? Oke. Bu, di sini masih ragu-ragu. Sebelah tangan kiri saya masih ragu-ragu. Saya kembali. Manakah yang termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, rumah, pakaian, zikir? Tidak ada agama di situ. Ya kecuali dari yang Oke, karena ibu bapak tidak menjawab, saya masuk pertanyaan berikutnya. Mana yang paling bapak ibu sukai? Jatuh dari awan ke tanah, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah, jatuh dari tiang listrik ke tanah, jatuh dari pohon mangga ke tanah, jatuh dari kursi ke tanah. Oke, dari 4-5 pilihan ini, yang pilih jatuh dari awan ke tanah, angkat tangan. Tidak ada. Yang pilih jatuh dari gedung bertingkat ke tanah, dari tiang listrik ke tanah, dari pohon mangga ke tanah, dari kursi ke tanah. Angkat tangan, saya tidak suruh bicara. Diam. 1, 2, cuma 2 orang. Yang lain apa? Hah? Jangan sombong, jangan angku,
Sehebat apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, secantik apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, seganteng apapun pasti jatuh. Jadi jangan sombong. Ayo, yang milih jatuh dari awan ke tanah? Dari gendung betikat ke tanah? Dari tiang listrik ke tanah? Pohon mangga ke tanah? Ambil mangga terus jatuh. Kursi ke tanah? Kursi ke tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 2 orang jadi 8 orang. Yang tidak memilih berarti Bapak yang tidak memilih itu sedang kehilangan akal dan pikiran. Oke, karena tidak menjawab dengan sempurna sehingga tidak memenuhi quorum, saya masuk pertanyaan berikutnya. Untuk bapak-bapak dulu. Senangkah bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Jawab. Katakan senang atau tidak senang? Senang. Itu ada 2 suara. Oke, kita bagi. Yang tidak senang angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bapak-bapak yang hadir tidak senang punya istri yang cerewet. Yang senang punya istri yang cerewet angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, tadi bawa amplop masih ada 1. Amplop yang sisi tadi. Hampir 20 orang yang senang. Sekarang bapak-bapak tenang, saya tanya ibu dulu supaya saya imbang. Senangkah ibu-ibu ini punya suami yang galak? Yang tidak suka, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Yang tidak senang ada 11 orang. Yang senang berapa orang? Enggak ada. Yang senang berapa orang tadi? 1, 2, 3. Itu jangan 2 kali. Tadi dia senang, sekarang senang juga. Oke. Saya sudah tahu siapa bapak, siapa ibu. Ingin dengan mudah masuk surga, tapi tidak mau bekerja. Banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak mau beribadah. Mereka berpikir bahwa surga itu karena dia menjadi umatnya Muhammad, maka cukup syahadat langsung masuk surga. Iya, masuk surga, tapi di halaman surga. Tadi Bapak Ibu bilang sama saya ingin masuk surga, tapi Bapak menolak seluruh pertanyaan saya. Berarti hati kecil Bapak tidak mau masuk surga. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin rumahnya jauh dengan masjid? Siapa di antara Bapak Ibu yang suka rumahnya jauh dengan masjid? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Yang ingin rumahnya dekat dengan masjid? Banyak, pasti banyak. Oke. Pertanyaan, jawaban saya jawab satu persatu. Yang mengatakan kebutuhan pokok, makan, minum, rumah, pakaian, itu berarti dia sama seperti binatang. Karena
Banyak orang yang hidup hari ini seperti binatang. Pergi pagi, pulang petang, urusannya makan, urusannya rumah, urusannya pakaian, sehingga tidak punya waktu sedikit pun dalam agama ini. Sehingga tidak punya waktu sedikit pun untuk beribadah kepada Allah. Kedudukan mereka sama dengan binatang. Maka kebutuhan pokok bagi umatnya Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Lihat surat 51 surat 51 ayat 56. Ada yang bisa baca? Surat 51 ayat 56. Bapak-bapak ada yang bisa baca? Saya kasih tafsirnya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Tugas manusia di bumi adalah ibadah kepada Allah. Bagaimana ibadah itu? Nanti ibu-ibu majelis taklim yang menjelaskan, nanti ketua DKM menjelaskan. Tetapi orientasi ibadah kita itu adalah mendorong kita untuk menuju surga Allah. Maka kalau mereka yang memilih jatuh dari kursi ke tanah adalah mereka yang cerdas dalam hidup mereka. Sementara yang memilih jatuh dari awan ke tanah, gedung bertingkat ke tanah, tiang listrik ke tanah, pohon mangga ke tanah, ialah orang yang tidak berada dalam agama Islam. Itu agama lain. Karena mereka tidak selamat. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat 9 ayat 128 baris terakhir, baris ke-1 dari halaman sebelah kanan. Di situ Allah menyebutkan atau kalimat yang mudah dibaca oleh seluruh orang, Anitum harithum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia dan selamat terbaik hanya bersama Allah Rabbul Alamin. Siapa yang membawa pintu keselamatan itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lihat, orang yang sudah berada dalam agama ini, sudah Islam, tapi malasnya beribadah kepada Allah. Karena urusannya makan, minum, pakaian, rumah. Urusan ibadah mereka tidak prioritas. Maka ulama Indonesia, para pejuang bangsa Indonesia menyampaikan kepada seluruh anak bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau untuk Indonesia Raya ada dua hal yang dibangun, jiwa dan raga. Kalau jiwa dan raga, maka masjid menjadi sentra pembangunan jiwa dan raga. Ada siapa di sana? Ketua DKM beserta staf. Ada siapa lagi di sana? Ketua RT. Ada siapa di sana? Ketua RW. Papur. Ada siapa di sana? Papur. Tertinggi adalah presiden. Mereka ini yang akan mendorong kita mendapatkan kalimat sempurna dari Allah. Salamun alaikum tibatun fadahuluha khalidin. Pertanyaan yang muncul, Ketua DKM pernah menyaksikan Ketua RW di lingkungan masjid ini setelah sholat subuh di hari libur berdiri dengan absen warga yang masuk ke masjid? Tidak pernah. Belum. Belum. Tidak pernah. Kalau tidak pernah, maka Ketua RT yang ini akan diproses nanti di padang mahsyar. Waspada jadi Ketua RT, hati-hati. Sebelum diproses di padang mahsyar,
dihukum seberat-beratnya di alam kubur. Karena dia punya rukun warga, tapi dia tidak pernah mengurus mereka menuju Allah yang ditunggu oleh ketua DKM. Kenapa ini